Chong Yong-hien dikenal juga sebagai Chang Yunan atau Chang Rongxian, lahir di kota Songkou, Kabupaten Meishan, Provinsi Guangdong, Cina Selatan, tahun 1850. Anak kedua dari 6 bersaudara ini hidup di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Sebagai seorang anak yang cerdas, Chong Yong-hien mulai berbisnis sejak usia masih sangat muda. Tahun 1867, Chong Yong-hien berangkat dari pelabuhan Shantou, Cina, mengarungi Laut Cina Selatan. Chong Yong-hien bekerja untuk seorang pedagang dan pemilik toko yang sukses. Pada usia 20 tahun, Chong Yong-hien telah mempunyai tabungan dalam jumlah yang cukup sebagai modal untuk usaha sendiri. Perjalanan dan pengembangan usahanya ke tanah Delhi atau Medan pun dimulai. Perusahaan dagang miliknya bernama NV dan berkembang secara pesat mulai dari bisnis dagang, perkebunan, real estate, pelayaran, dan perbankan. Karena perusahaannya semakin berkembang, Chong Yong-hien mengajak adiknya yang keempat, Chong Yao-hien atau dikenal juga sebagai Chong A-fi, datang ke tanah Delhi tahun 1879 pada usia 18 tahun. Pada tanggal 11 September 1911, pada saat melakukan persiapan penyerahan laporan ke Cina, Chong Yong-hien meninggal di Medan pada usia 61 tahun. Ribuan penduduk Medan berkumpul di jalan-jalan antara rumahnya di Kesawan dan tempat peristirahatannya yang terakhir di Maorongyan atau kebun bunga di Jalan Kejaksaan. Di taman bunga inilah beliau bersama istrinya disemayamkan. Sebelum memasuki kawasan ini, terdapat sebuah gapura penanda Taman Bunga Chong Yong-hien. Gapura ini sudah berusia lebih dari 100 tahun. Sejak pertama kali dibangun, gapura ini telah melalui beberapa proses renovasi, namun tetap menjaga bentuk dasarnya. Perubahan yang paling signifikan pada gapura ini terletak pada hilangnya pintu samping di kiri dan kanan. Kemudian, warna dasar gapura yang dirubah dari warna putih menjadi warna merah, serta tulisan yang diukir berubah menjadi warna emas. Hal yang tidak berubah pada gapura ini adalah ornamen khas Cina seperti bentuk atapnya yang disebut juga atap ngangsan, serta penggunaan warna merah yang merupakan warna simbolik khas arsitektur Cina yang banyak dipakai pada bangunan-bangunan. Merah menyimbolkan warna api dan darah yang dihubungkan dengan kemakmuran dan keberuntungan. Merah juga simbol kebajikan, kebenaran, dan ketulusan. Setelah melewati gapura, terdapat sebuah gerbang sebelum memasuki area taman ini. Tepat di sebelah kiri pintu masuk, terdapat sebuah museum yang berisi tentang sejarah serta barang peninggalan Chong Yong-hien. Museum ini dibangun bertepatan dengan peringatan 100 tahun wafatnya Chong Yong-hien. Sewaktu memasuki museum ini, pengunjung dapat melihat sejarah singkat tentang Chong Yong-hien. Di ruangan depan museum ini, terdapat beberapa plakat sebagai penghargaan yang diberikan kepada Chong Yong-hien semasa hidupnya, foto keluarga, serta berbagai barang peninggalan beliau. Memasuki koridor menuju ruang bagian belakang, pengunjung dapat melihat foto kediaman Chong Yong-hien yang terletak di Jalan Kesawan. Inilah beberapa foto yang menunjukkan suasana dan interior rumah Chong Yong-hien. Rumah ini selanjutnya dijadikan sebagai konsulat Cina setelah wafatnya Chong Yong-hien. Sayangnya, rumah ini tidak dikonservasi dan akhirnya dihancurkan. Pada ruang belakang, terdapat beberapa informasi tentang kontribusi Chong Yong-hien untuk kota Medan, antara lain pembangunan Masjid Raya Al-Masyun, pembangunan Masjid Lama Gang Bengkok, Viara Setiabudi, serta pembangunan rumah sakit, sekolah, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Karena kontribusi serta kerja kerasnya, beliau dihadiahkan sebuah lukisan kaligrafi show oleh Ratu Cixi pada ulang tahunnya yang ke-53, yang berarti panjang umur. Memasuki ruangan pada lantai 2, terdapat beberapa peninggalan seperti peralatan makan, hiasan-hiasan, alat musik, serta foto-foto Chong Yong-hien generasi selanjutnya.
Terdapat juga pakaian dan beberapa aksesoris yang digunakan oleh Chong Yong-hen dan istrinya. Keluar dari museum pertama, terdapat gerbang masuk ke area taman yang merupakan makam dari Chong Yong-hen beserta istrinya. Gerbang ini juga mengalami sedikit perubahan. Dari segi ukuran sendiri, terlihat bahwa mendapat pertambahan lebar. Pintu juga dulunya terbuat dari kayu, sekarang diganti dengan pintu gerbang besi. Tulisan yang dulunya berada di dinding gerbang, sekarang dipindahkan ke kolom yang ditambahkan pada gerbang. Bagian makam sendiri dibuat dengan mengikuti ciri khas makam Cina, yaitu ukuran yang tinggi, dikarenakan peti mayat tidak ditanam dalam tanah melainkan hanya diletakkan di atas tanah, lalu ditimbun dengan tanah dari atas. Menurut tradisi Cina, roh orang mati itu tidak boleh direndahkan, sehingga kalau di dalam tanah itu sama dengan merendahkan arwah yang meninggal tersebut. Warna merah yang khas juga digunakan pada makam ini. Makam ini dibangun menghadap ke arah kolam, bukan hanya memperindah, kolam itu juga mempunyai makna tersendiri dalam pandangan masyarakat Tionghoa. Dalam Feng Shui, hal ini disebut seperti duduk di gunung memandang ke laut yang melambangkan kejayaan. Kuburan harus dibangun dengan sebaik mungkin agar di kehidupan selanjutnya orang yang meninggal tersebut dapat hidup lebih makmur. Terdapat juga sebuah gazebo di sisi kanan taman. Gazebo yang telah berusia ratusan tahun ini telah diperkecil dari segi ukurannya. Jika diperhatikan dengan seksama, ketika memasuki pintu atau gerbang, terdapat dua buah patung singa di samping kiri dan kanan. Patung singa ini mempunyai makna tersendiri dalam tradisi Cina. Patung ini diyakini sebagai dewa pelindung. Patung singa ini biasanya dibuat sepasang, jantan dan betina. Singa jantan ada di sebelah kiri dan singa betina ada di sebelah kanan. Memasuki museum kedua di taman ini, pengunjung dapat melihat berbagai koleksi dari Bapak Budi Harjo Chandra selaku generasi keempat dari keluarga Chong Yong-hen. Berbagai jenis lukisan, meja, dan kursi makan, serta peralatan makan yang dijaga dengan baik dipajang di lantai 1 dari museum ini. Pada lantai 2 museum ini juga terdapat berbagai jenis kursi, seperti kursi yang digunakan Chong Yong-hen dan kerabat untuk bersantai di sore hari. Berbagai jenis peralatan makan yang digunakan beliau dan keluarga, perabotan serta benda-benda peninggalan lainnya.